Gus, saya mau minta tolong. Orang tua saya kena santet, Gus. Kedua orang tua saya, ayah, ibu tangannya melumpuh membusuk, Gus. Sudah beberapa hari ini. Saya minta tolong, Gus. Kena santet. Gimana, Bang? Oh, bukan santet, bukan. Itu kena asap. Kenapa? Karena dia melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah. Itu santet. Bukan. Di mana rumah sampean? Ini udah di Sherlock di sini. Rumah sampean belum tahu. Di mana? Di mana? Gus. Oh, ini nomor. Iya. Ayo di dulu. Oh. Kok baiknya makan putih? Jelasin, nanti sama sudah ngizinin kita kamera. Gimana sih? Minta tolong, Gus ya. Membantu ayah sama ibu. Berapa? Ini bukan nama apa? Juga. Kenapa itu? Ada nama kena santet. Iya, kira. Sorot kan sini, Bang. Yang jelas, Bang. Ruqyah Gio ini merupakan madu yang diambil langsung dari sarangnya, sehingga untuk keaslian madu tersebut sangat terjaga. Dan juga madu Ruqyah Gio ini sudah didoakan oleh para ulama dan habaib dan dibacakan burdah, maulid rotib al-hadad, serta didoakan ribuan jamaah, yang tentunya madu ini sangat bermanfaat bagi kesehatan dan khasiatnya juga sangat banyak, yaitu untuk penyakit medis dan non-medis seperti sihir, tenun, guna-guna, santet, dan untuk penyakit medis seperti stroke, penyakit jantung, tumor, sulit mendapatkan keturunan, malas beribadah, anak nakal, dan lain-lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku menganjurkan atas kalian 2 obat madu dan Al-Quran hadis." Imam Bukhari Muslim. Jika ingin memesan madu Ruqyah Gio, hubungi nomor admin 0813 332 2776. Dan hasil dari penjualan madu Ruqyah Gio ini juga disumbangkan untuk pembangunan Masjid Thariqul Jannah dan pondok pesantren. Bagi para donatur yang ingin menyumbangkan hartanya untuk pembangunan Masjid Thariqul Jannah ini bisa kirim ke nomor rekening Bank BCA 123 052 7225, Bank BRI 0516 0103 2763504, Bank Mandiri 1440575711111, atas nama Muh Idrisul Marbawi, Yayasan Gus Idris Al Marbawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kepada Nabi kita, Nabi besar Sayyiduna Maulana Muhammad, dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Selamat malam saudara-saudaraku, orang tuaku, anak-anakku, pecinta Gio atau yang biasa kita panggil Giomania. Dimanapun kita berada, semoga senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu Ta'ala. Semoga kita semua dijaga oleh Allah, hati kita dijaga oleh Allah, jasmani kita, diri kita dijaga oleh Allah, dijauhkan dari perbuatan-perbuatan dosa, dijauhkan dari perbuatan maksiat, dibimbing hati kita, dituntun hati kita, dijauhkan dari orang-orang yang mau berbuat jahat kepada kita, amin. Dijauhkan dari orang-orang yang mau berbuat zalim kepada kita. Semoga Allah Subhanahu Ta'ala panjangkan umur kita. Semoga Allah Subhanahu Ta'ala sehatkan badan kita, zahiran wa batinan, fi taatillah fi taati Rasulillah, amin. Semoga Allah turunkan rezeki yang halal, ya Bang. Rezeki yang melimpah ruah, rezeki yang diridhoi oleh Allah. Semoga kita semua dikabulkan hajat-hajat kita. Amin. Amin. Amin ya Yang Allah. beli madu Ya Rabbal panjang alamin. umur. Amin. Oh, ini madu ya? Iya. Kemana-mana kok selalu bawa madu? Kenapa sih? Karena madu kan buat obat, Gus. Ini ada hadisnya, baca hadisnya. Iya. Iya, apa? Baca sendiri, Gus. Oh, ya, gimana? Nggak bisa baca ya? Oh ya, buta huruf ya. Iya, iya. Mas Hafid, bacakan Mas Hafid. Yang bisa baca aja hadisnya. Alaikum bisyifa'aini asal wal Quran. Apa artinya Mas Hafid? Aku menganjurkan atas kalian 2 obat madu dan Al-Quran.
Jadi Rasulullah sendiri yang menganjurkan tidak usah diragukan lagi. Selain madu bisa mengobati penyakit-penyakit zahir kita, insya Allah madu ini juga menambah stamina buat kita dan mudah-mudahan yang sudah didoakan ini bisa mengangkat penyakit-penyakit batin kita. Insya Allah. Kenapa kita semua di sini dinamakan guru spiritual? Tugasnya apa? Tugasnya untuk mengobati batin-batin masyarakat itu yang mereka biasanya hasut, senang, iri, dengki, penyakit-penyakit hati itu yang menyebabkan sakit jiwa kita, sakit badan kita. Karena apa? Karena batin kita sakit. Mudah-mudahan dengan doa, insya Allah ya Bang. Iya, insya Allah. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan Semoga dohir juga batin. masjid cepat selesai. Madu laris yang penting. Madu laris. Amin. Amin ya Allah. Berkah halal. Iya. Itu ya. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Oke sahabat, langsung saja kita berada di suatu kampung di sini ya, di perumahan. Ini perumahan nggak nyebutkan nama lah, silent dulu, privasi. Ini kita diundang oleh Mbak Silvi. Nah ini remaja ini, makanya ini santri-santri pada ngikut semua. Karena apa? Yang undang cewek ini. Coba yang undang tua-tua nggak mau ikut mereka, ini gimana ini Bang? Saya mau ikut. Kita nggak boleh pilih kasih. Nggak boleh pilih kasih ini. Siapa yang minta Bang Reni, tolong? kalau ada, kalau ini ada, Mas Bahlul. kalau ada cewek yang undang, pasti langsung semangat. Kayak kemarin itu siapa? Mbak Sri mau dinikahin, kawin sama dia. Mau nikahin. Gimana ini? Sakit jiwa ini. Udah punya istri dia, punya istri, punya suami dia. Nanti Nggak sama boleh. hati-hati ya, sama dia hati-hati. Pokoknya hati-hati aja. Jangan jadi istri yang ketiga, keempat, bahaya. Allah. Tapi kalau nikah 2 kali itu nggak apa-apa, boleh. Boleh ya. Iya. Asal boleh. Adin. Itu aja Asal belum. Adin. Loh, Mbak Sri itu gimana? Nggak jadi dah? Oh, belum angkat. Astagfirullah, kan belum cerai. Belum iya, ketuk apa namanya itu? Martil. Palu itu apa? Martil. Oh iya, pintar. Iya. Bak motong padu. Oh iya, iya. Baik sahabat, langsung saja kita diundang ke sini oleh Mbak Silvi ini. Kita dengarkan dulu apa hajatnya beliau. Silakan. Monggo. Ini kita live nggak apa-apa kan ya? Izin nggak ya? Ya, monggo Mbak. Gus, saya mau minta tolong, orang tua saya kena santet Gus. Kedua orang tua saya, ayah ibu tangannya melempuh membusuk Gus. Sudah beberapa hari ini. Saya minta tolong Gus. Kena santet. Gimana Bang? Oh, Bener nggak santet, bukan santet, bukan. Itu kena asap. Kenapa? Karena dia melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah. Nanti kita akan lihat. Itu santet karena tangannya Bukan. Jangan bilang dikit-dikit santet. Nggak boleh ya, nggak boleh. Gitu. Iya, nggak boleh ya. Kamu jangan ngawur, orang gila, itu tuh santet. Aduh. Oh, orang gila. Siapa? Saya bukan gila. Ya. Ikuti aja, Mbak, kata-kata dia, Mbak. Itu tuh santet, udah jelas tangannya melempuh, membusuk. Bukan, itu asap. Ya. Mbak kok aneh gitu Mbak? Mbak tadi nanya ini tak tolong. Sekali dikasih tahu sama Bang Radit itu bukan santet, tapi Mbaknya ngotot malah marah. Udah jelas-jelas Bang Radit bilang itu kan bukan santet. Makanya bener dibilang Bang Radit gitu. Jangan mudah gampang kita bilang itu santet. Itu santet. Saya mengundang kamu, saya mengundang Gus, bukan mengundang orang gila. Saya yakin itu tuh santet. Aku bukan gila. Oh, nggak boleh bilang gila, nggak boleh. Ya, Nggak aku boleh, bukan Pak, bilang gila, Pak. Ya. Oh, yang gila siapa? Oh iya. Hei kamu baju hitam, jangan-jangan kamu spiritual gadungan ya? Saya ajudannya ini, Mbak. Jangan bilang gila. Sabar, sabar. Ya ini dibilang gila sama Mbak ini. Nggak apa-apa. Gara-gara ada Nggak Bang Radit apa-apa. seperti itu. Nggak apa-apa. Mbak ini gimana? Kamu jangan-jangan yang gadungan. Nggak Loh, apa-apa. Ini sebenarnya Mbak ini kemarin minta tolong apa ngajak gaduh coba? Di sini baik-baik kok. Di sini tuh saya minta tolong, saya ngasih tahu. Iya, Mbak minta tolong. Mbak minta tolongnya ini memvonis bahwasannya orang tuanya terkena santet. Kan sudah dikasih paham. Kita jangan asal memvonis ini santet, Betul. sakit Ya, ini santet boleh. gitu. Ayo, gini. Ya udah, aku tanya kamu. Dari mana kamu mengetahui kalau dia kena santet? Nah, seperti apa? Yang tinggal bareng sama dia tuh saya. Enggak. Saya tahu itu tanda-tandanya santet. Tahu dari mana? Kalau tahu
tandanya santet, berarti kamu bukan apa? Nggak boleh. Ayo, ciri-cirinya kayak gimana? Ayo. Gus, Gus, saya ini ngundang Gus, bukan ngundang orang gila. Ini siapa, Gus? Ini gak gila ini. Beliau namanya Majdub, gak gila. Iya, Mbak. Kenapa bilang gila sampean, Pak? Mbaknya itu kalau ngomong itu jangan asal nyeplos, dipikir dulu, Mbak, gitu loh. Saya ini minta tolong, Ya. bukan mau berantem. Saya tahu Mbak minta tolong, nggak mungkin Mbak malam-malam manggil minta lontong, pasti minta tolong. Ini Mbak kadang kalau misalkan nggak gini, Lontong itu apa? lontong itu Lontong itu makanan. ketupat. Oh, Saya enak. minta Iya, tolong, kenapa ngajak orang gila? Gini loh Mbak, Mbak tuh ini kan udah dibilang, ini tuh seorang Majdub. Kalau misalkan dijelasin pun ya susah gitu loh. Ininya gini, kami sudah ngasih paham ke Mbaknya. Kita tuh nggak boleh dengan gampang mengatakan itu santet, ini santet. Kamu orang baju hitam. Kamu itu Ih, siapa? kotak-kotak itu. Kamu itu siapa? Kamu Saya itu Ri. spiritual gadungan. Bukan Saya spiritual minta gadungan. tolong ke Gus. Ya, saya di sini kan rekannya Gus. Saya sahabat Gus ya gimana Mbak ini? Mau dia Saya kan dia menolong. mau dia bilangin kita gadungan, nggak apa-apa. Yang penting hati kita tetap Allah. Iya, nggak apa-apa. Dia menghina kita, menghujat kita, nggak apa-apa. Yang penting kita nggak boleh menghina orang. Ya, Tapi saya tak terima kalau Mas Radit itu dihina. Nggak apa-apa, yang penting nggak mama itu aja. Iya, sabar. Saya sabar. itu bayar ke kalian. Tunggu. Bayar itu apa? Ngasih uang. Kapan? Kita nggak pernah meminta uang ya, nggak boleh. Kita nggak boleh pernah meminta uang ke siapapun. Kita membantu orang Saya tulus. kemarin sudah transfer ke admin 10 juta. Admin siapa namanya? Jangan nggak boleh ngomong sembarang lo. Mas Malik sama Mas Jono. Mana Malik? Mana? Paling nggak ikut. Tak ikut Mas. Tapi kalau misalnya masalah administrasi, kami kurang tahu. Cuman ya memang kalau misalnya di Gus ini nggak pernah mematokkan biaya. Mungkin kalau misalnya Mbak kasih kan, itu mungkin emang lihat tadi inisiatif dari Mbak. Saya mengundang kalian untuk mengobati ayah ibu saya yang kena santet, bukan untuk berdebat. Ya kan di sini maksudnya cuma ngasih paham Mbak. Jangan kita dengan mudah tuh mempercayai. Ya udah. Kalau memang kamu nggak percaya pada kami, nanti kami akan buktikan. Gitu aja, ya. Saya nggak terima kalau ayah ibu saya dikatain kena azab. Orang tua saya ini orang baik-baik. Pertanyaannya gini, kalau dia kena santet, emang dia punya musuh? Ayo. Musuh. Punya musuh? Ada musuh. Enggak mungkin. Orang Nah, tua saya orang baik. kalau dia nggak punya musuh, terus siapa yang santet? Iya anggap aja penyakit itu ujian dari Allah. Tapi itu tanda-tandanya kayak kena santet. Betul, ya kamu ngomong betul. Tanda-tanda terkena asap dan ciri-ciri orang terkena santet itu hampir sama. Tapi kita nggak boleh memvonis kalau itu kena santet. Emang dia punya musuh? Nggak punya. Terus siapa yang santet? Masa yang nyantet saya? Kan nggak mungkin. Kenapa enggak? Apalagi Masa saya. yang santet? Kenapa dia langsung Ini menuduh nggak santet? mungkin. Kita bukan tukun santet. Kita basmi santet. Betul nggak? Santet. Iya. Santet. Iya. Jadi kalau ada santet, berarti harus ada musuhnya. Betul. Cuman orang iri sirik yang menghasut orang tua saya. Makanya saya yakin kalau itu kena santet. Aduh. Yakin dari mana, Bang? Angel sih Bang. Angel tuturan. Ya udahlah, wes. Sebelum kita lanjut, kita selawat dulu. Biasanya dia itu selawatan. Gimana Mbak? Sudahlah, sama percayakan kepada kita karena kita sudah ahlinya di dunia spiritual. Kita lihat dulu, dan ini bukan orang gila, perlu diketahui. Beliau saat ini Majdub. Tindakannya di luar pemikiran intelektual manusia. Ya. Iya. Ya memang kadang-kadang ya seginilah. Tapi jelasin Pak, bagus. Nanti malah jadinya debat. Jadi kita jelasin, dibilangnya katanya kita ngajak debat. Saya mau Angel kesungguh ini Gus. Ya gimana Mbak, intinya sampean masih terus mau mengundang saya atau tidak? Atau uangnya saya kembalikan? Tapi benar udah transfer di admin ya? Sudah. Atau dikembalikan aja nggak apa-apa? Enggak, Gus. Saya minta tolong kasihan orang tua saya. Ya makanya apapun yang terjadi, makanya diem aja dulu, kita lihat apa yang terjadi. Ya udah, selawatan Ustaz Sofyan sama Bang Re duet. Iya. Aku mau duduk dulu. Capek. Kamu berdiri di belakang. Ya. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin
وعلى آل سيدنا محمد. صلوا على خير الأنام المصطفى بدر التمام. صلوا عليه وسلمون يشفع لنا يوم الزحام. يا نفس طيبي باللقاء يا أين قري أعينا. هذا جمال المصطفى أنواره لاهت لنا. يا نفس طيبي باللقاء يا عين قري أعينا. هذا جمال المصطفى أنواره لاحت لنا. بشرى لنا نلنا المنى زل العنا وفى الهنا. والدهر أن جاز وعده والبشر أضحى معلنا. صلوا على خير الأنام المصطفى بدر تمام. صلوا عليه وسلمون يشفع لنا يوم الزحام. يا نفس طيبي باللقاء يا عين قري أعينا. هذا جمال المصطفى أنواره لاحت لنا. يا نفس طيبي باللقاء يا أين قري أعينا. هذا جمال المصطفى أنواره لاهت لنا. بشرى لنا نلنا المنى زل العنا وفى الهنا. والدهر أن جاز وعده والبشر أضحى مولانا. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Bangun Mas Latif, bangun. Oh iya, mau bobo. Aduh. Bangun. Gimana? Mana siap? Siap, insyaallah siap. Kita akan buktikan karena dia bilang santet. Nah, ya udah aku bilang dia kena asap. Nanti kita akan diam. Sekarang tolongin. Oh iya. Di mana rumah sampean? Ini udah di Sherlock di sini. Rumah sampean belum tahu. Di mana? Di mana? Gus. Oh, ini nomornya. Genteng. Oh iya. Ayo di dulu. Ini asar masuk janda kok ribut ini. Awas kecantol. Awas dinikahin lagi. Janda itu apa sih? Kuda kambing. Apa? Assalamualaikum. Kok baiknya mereka seperti itu? Marah-marahnya orang banyak. Bang Reh. Jelasin, nanti sama sudah ngizinin kita di kamera. Gimana sih? Aku minta tolong ke Gus ya, buat bantu ayah sama ibu. Buat apa? Supaya ayah sama ibu cepat sembuh. Saya tidak apa-apa sama ayah. Astagfirullahaladzim, ini lo nana tangan sama ya Allah. Astagfirullahaladzim. Ini bukan apa-apa. Kenapa itu? Ada anak kena santet. Astagfirullahaladzim. Itu sakit. Sakit. Bisa digerakin? Bisa gerakin. Tapi sakit. Sorot kan sini kan? Yang jelas kan? Astagfirullah. Yang baunya gini. Baunya gimana gitu Gus baunya Gus? Bau apa nih? Busuk. Astagfirullahaladzim. Udah lama seperti ini, Pak. Masih 1 bulan. Ini bukan, saya rasa bukan santet ini Pak. Iya. Bukan Itu santet bukan ini, Pak. santet. Itu Oh, kita kena duduk. asap. Ini bukan santet nih Pak. Ada apa sih ini berisik banget? Nggak tahu orang lagi sakit apa ya? Ini juga orang gila dibawa masuk. Orang gila siapa? Mana orang gila? Mana? Enggak gila. Di luar. Ini bukan orang gila, Bu. Saya sembarangan Bu ngomong Bu. Kamu percaya sama orang seperti ini?
Aduh. Ada pikiran kemana? Itu betul Bapak, nggak boleh percaya sama saya, percaya sama Allah. Tetapi saya hanya melihat ini bukan santet, ini kena asap. Diam kamu orang gila. Mbak, Itu tuh santet bukan azab. Aduh. Mbak jangan kasar gitu loh Mbak. Kan Mbak kan memang undang kami. Kan kami bilang ini memang bukan santet gitu. Kami kan sudah sering menghadapi hal seperti ini. Dia tahu dari mana kalau itu azab? Karena kami ini sering udah tahu lapangan seperti apa. Kami sering menangani hal seperti ini. Ini bukan santet namanya. Jadi Kang Yadir ini pasti tahu karena dia kasyaf. Dia tahu sebelum kejadian. Terangin Ustaz Sofyan apa itu kasyaf itu biar dia tahu. Mereka tahu. Jadi gini ya sahabat, yang kasyaf itu suatu hidayah dari Allah kepada orang-orang tertentu. Ini pakai apa ini? Kok pakai macam-macam segala? Udah apa-apa, ini buat dokumentasi nih Pak. Baju saya apa? Yang mas prosedurnya seperti itu Iya. Pak. Kan udah dibilang ke mbaknya ini. Kan awalnya kan mbak ini yang melapor ke admin bahwasannya supaya kami tinjau lokasi kemari. Iya, anaknya sama Mbak ini yang kami. butuh, anak bapak sendiri yang butuh gitu. Makanya kami kemari. Kalau misalkan anak bapak nggak hubungi tim Gio, mana mungkin kami tahu rumah bapak di sini gitu loh. Saya tidak setuju kalau seperti ini. Ini bikin malu soalnya. Yang ngapain nih Pak? Bikin malu sama keluarga ini. Gini Nggak Bapak, bisa. kita kesini kan pengen bantu Bapak. Itu Bapak mau sembuh kan? Iya. Ya udah, nanti kita bantuin. Insya Allah kita minta pertolongan. Kalau sama percaya Allah. seperti orang gila seperti ini, Aduh. bikin bodoh kamu. Ini bukan orang gila Pak. Ini bukan orang gila. Ini majeduk. Otak pikiran buang mana? Sudahlah ayah, percayakan sama Gus, sama rekan-rekannya ini, biar ayah sama ibu cepat sembuh. Ini jadinya bapaknya mau ditolong atau enggak sebenarnya? Kami sudah datang kemari dengan ikhlas hati kemari. Masa bapak seperti itu responnya? Mungkin Bang Rio, namanya nggak ngomong mungkin. Mbak ada ngomong itu. Enggak, karena kalau aku ngomong pasti nggak dibolehin sama ayah sama ibu. Itu. Kamu tuh durhaka. Ngapain bawa orang gila masuk ke rumah? Ibu lagi sakit. Kamu tuh bawa orang sini, mau bayar berapa kamu? Masa iya percaya sama orang gila? Dokter aja nggak bisa nyembuhin. Bayar 10 juta ya. Lah buat apa? Buat bayar sendiri. Ya kasihkan orang tua yang bisa. Demi kesehatan ayah sama ibu, biar ayah sama ibu cepat sembuh. Sembuhnya seperti apa? Oh ini tidak apa-apa. Pak, seharusnya bapak ini ngasih nilai plus untuk anak bapak sendiri yang mementingkan kondisi bapak sekarang. Iya, Kok masa bapak nanggapan karena bapak seperti itu? Ya, itu namanya berbakti Bang Rio. Ini berbakti benar sudah. Iya, Tanda ini bakti seorang berbakti. anak kepada orang tuanya. Mungkin dia nggak tega kalau bapak ini sedang merasakan sakit nih. Gimana tuh bapak nih, Mbak? Gimana nih, Mbak? Memang nggak ada ngomong gitu. Enggak, memang Mas. Sengaja nggak ngasih tahu ayah sama ibu. Udah berapa lama ini, Mbak? Udah Sakitnya? lama. Tapi gini aja Mbak, kalau misalkan ayah sama ibu sampean nggak berkenan, nggak apa-apa kok, uang kita kembalikan. Tujuan kita bukan nyari uang kok. Jangan Gus, saya minta tolong. Udah Lenin suruh pergi aja. Ngapain orang gila dibawa masuk ke rumah? Dasar anak durhaka. Nggak tahu beruntung. Ibu Nggak tahu orang nggak tuanya boleh sakit. ngomong gitu Ibu. Malah bawa orang gila masuk ke Istighfar rumah. Ibu, istighfar. Ini juga Ibu. apa? Istighfar. Aduh. Bu, Kamu tahu apa tentang sakit saya, ha? Saya Ibu, Silvi ini ngelakuin Apa? kayak Apa? gini demi kesehatan Apa? ibu. Saya dari mana? Dokter aja nggak bisa nyembuhin. Dasar anak durhaka, nggak tahu Allah. diuntung. Udah suruh keluar. Bu, ini Saya kalau ini lagi sakit. kalau saya nggak mikir anak ibu, ini kami Ngapain udah tua. dipikir? Itu anak Kar- saya, bukan anak Anda. Ngapain Karena mikir anak saya? ibu ini berusaha untuk membantu ibu, tanda bakti seorang anak kepada orang tua. Bisa nggak nyembuhin tangan saya? Kami nggak bisa, Allah yang bisa. Mana buktinya? Ibu orang gila dibawa Ibu jangan masuk. bikin malu ibu. Ini mereka Kamu yang bikin malu, ngapain bawa orang gila masuk ke rumah? Lihat para tetangga. ini guru spiritual ibu. Sudah banyak membantu orang. Mana buktinya? Silvi kasihan ibu ngelihat ibu sama ayah kayak gitu kesakitan. Dokter aja nggak bisa nyembuhin, kamu malah bawa orang gila masuk. Ya, makanya itu penyakit yang tidak bisa dideteksi sama medis itu biasanya bisa kita sembuhkan Atas izin atas Allah. izin Allah Subhanahu wa taala. tapi harus menyesali. Menyesali. Apa yang perlu disesali? Sok tahu kamu itu.
Ayo, ibu, coba ingat-ingat ibu. Ya, kalau ibu bilang santet, memang ibu punya musuh. Ayo. Jangan dikit-dikit santet, orang nggak salah katanya nyantet. Fitnah itu nggak boleh. Coba tanya dalam Sudah hati terus ibu. isinya artinya. Kalau memang ibu punya musuh atau gimana? Atau tanya dalam hati ibu, pernah nggak aku Udahlah, bawa berbuat keluar aja, dosa udah ini. besar? Ayo. Udah, saya dorong aja. Keluar. Jangan dorong Pak. Ini tangan ini kayak gitu kondisi tangan udah benana. Sorot biar mereka publik tahu Gon. Gitu masih angkuh kayak gitu. Mukanya aja nahan sakit itu. Iya, sakit loh. Ya sudah. Sudah sakit jangan mentang-mentang, Pak. Jangan angkuh. Udah. Pergi sana. Jangan pergi. Pergi sana. Pegang kualat lagi. Jangan tolak-tolak ini Pak. Kena walat nanti Pak. Kasih tahu Bang Ferry. Belum tahu mereka yang kualat itu. Bapak belum tahu. Zolim sama orang. Ya. Belum tahu Ya. Ini bukan orang gila Pak, bukan orang gila. Coba orang apa? Karena percaya seperti orang ini. Pikiran aja tahu banyak orang yang sudah kualat zolim sama dia. Kasih Saya tahu. pun saya Pak, sekarang jadi ajudannya dia Pak. Saya sudah kena walat Pak. Saya sendiri sudah kena walat. Bapak hati-hati Pak bicara sama dia Pak. Buktinya yang mana? Astagfirullahaladzim Pak. Kan belum ada bukti kan? Ya Allah. Takutnya kena walat. Ini jangan sampai marah ini Pak. Jangan sampai marah Pak. Nantinya sampean kena walat Pak. Udah, tanya baik-baik mereka. Iya kena Kita walat lah. mau bantu atau gimana? Saya bisa membuktikan kalau ini terkena azab. Iya. Ya intinya kan gini, anak bapak itu mengundang kita, gitu loh. Jadi bapaknya tuh harus berterima kasih sama anak, punya anak yang berbakti kayak gini ya. Betul ya. Cium. Lihat tuh tangannya tuh. Sorot tuh. Sekali-sekali ayah sama ibu itu ngertiin. Silvi kayak gini berani bayar 10 juta buat apa? Buat kesehatan ibu sama ayah. Lagian kamu dapat dari uang mana sebanyak itu? Buat makan aja kurang. Masih buat bayar pengobatan 10 juta. Dokter aja udah nggak bisa nyembuhin. Gimana sih kamu itu? Ibu tuh kok pikiran tuh sama anak sendiri kok jelek gimana sih? Kan mana tahu anak ibu ini kerja, apalagi ada online shop segala macam. Iya. Masa nggak Orang dia menghargai? di rumah aja kok. Nggak Nah. kemana-mana. Online shop itu bu nggak perlu keluar dari HP. Ibu ini seharusnya menghargai tanda bakti seorang anak pada orang tua, Ustaz. Iya, betul. Kasih tahu Ustaz dalilnya, Ustaz. Dulu walidin. Ibu sama ayah Pak mana pernah ngertiin Silvi? Ibu sama ayah mikirin egoisnya sendiri-sendiri, mikirin kepentingannya sendiri-sendiri. Kamu tahu ibu sama ayah kayak gini tuh gara-gara kamu. Ngasih makan kamu, kerja buat kamu. Kamu malah bawa orang gila masuk ke rumah. Gimana sih? Ini bukan orang gila, Bu. Ini orang macam. Udah suruh keluar aja. Bu, sebenarnya ibu harus berterima kasih punya anak sebaik ibu. Gak ada salahnya Bu dicoba dulu, barangkali bisa kan. Ya, Ikhtiar. Bilangin Mas Hafid. Coba dulu. Udahlah, minta aja uangnya kembali. Sekali Ngapain? aja ibu ayah. Pakai pengobatan kayak gini. Dokter yang mahal aja nggak bisa nyembuhin ibu, apalagi uang 10 juta. Ya, makanya itu manusia itu cuma bisa berikhtiar, yang menentukan itu Allah. Apa salahnya kita coba gitu loh Bu. Ibu harus menghargai anaknya ibu gitu loh. Begitu. Tadi ibu bilang ngomong anaknya untuk makan susah, katanya dokter mahal lagi piye. Makanya. Udahlah, minta aja uangnya. Suruh keluar mereka semua. Apa kamu juga mau ikut ikutan gila? Nggak tahu Bu. diuntung. Ibu apa takut terbongkar, Bu? Karena ibu hadapi sekarang ini bukan dokter biasa, ini spiritual. Gini aja, kalau memang itu santet, Ibu, kenapa ibu? ada nggak yang ibu curigai sebagai musuh? Kalau nggak bisa jawab berarti ibu nggak punya musuh. Berarti ibu harus introspeksi diri. Terus santet Apa yang itu, bisa Bu? membuat tangan bapak sama ibu tuh kayak gitu? Betul. Ya. Iya. Betul. Jadi gini aja. Gimana? Gini aja. Ibu pengen sembuh nggak? Nah itu. Pengen sembuh nggak? Jawab. Pengen.
Ya udah, ikuti apa yang kami katakan. Nah, gitu Bu. Ya, kalau sampean pingin sembuh Bu ya, ikuti Saya kata-kata dia, Bu. Kita bukannya malah sembuh, malah ikut gila kayak kamu. Ibu tuh malu. Malu kenapa? Karena ada sesuatu yang ibu sembunyikan. Nah, itu. Sok tahu kamu. Bu, Kita Tapi tidak kalau- kenal. Berarti Bu, kalau Bang Rati sudah ngomong gitu, berarti ada sesuatu yang ibu sembunyikan. Ada, katakan aja ibu, karena itu syarat biar ibu bisa sembuh juga. Kalau ibu mau sembuh, ibu harus jujur. Iya, Ibu benar. harus jujur dulu. Apa yang perlu dikatakan jujur? Ibu tuh iling, Bu, iling. Kaji diri, Bu. Kira-kira perbuatan dosa besar apa yang ibu lakuin? Nah, ya, betul. Diingat-ingat tuh salahnya apa? Diiling, iling. Betul, Pernah zalim apa enggak? betul. Kalau santet itu kan juga apa namanya? Ciri-cirinya kan sakitnya itu paling sakit sebelum maghrib. Ya, Bu, sebelum iya, maghrib betul. sakit apa enggak, Bu? Ini setiap hari sakit ya? Paling sakit sebelum maghrib. Ya sebelum maghrib sampai teriak-teriak ini Mas. Kapan aku pernah teriak-teriak? Udah Bu, nggak usah Sudahlah kamu ketularan gilanya Udah sama ini, mereka. kamu aja keluar dia. Bikin malu nih. Sabar Pak, jangan marah-marah. Ibu memang orang tua soalnya. Gini Pak Giman, logikanya Pak ya, orang tua kalau anaknya berbakti itu harusnya seneng, bukan malah marah-marah, gitu loh. Ini anaknya prihatin dengan orang tuanya sakit, makanya Mbak Silvi ini datang ke Gus untuk menyembuhkan sampean semua ini atas izin Allah Subhanahu wa taala. Harus Bapak tuh bersyukur. Iya betul. Enggak kemungkinan semua orang tua tuh bisa merasakan hal seperti ini. Bahkan tidak sedikit juga orang tua yang memiliki anak itu yang durhaka. Nah, apalagi zaman sekarang. Zaman-zaman edan. Soal Bapak bersyukur. Mbaknya ini ngerti sama Bapak. Sudah Silvi, kamu aja dia. Minta kembali uangnya. Bapak, duduk. Kita Duduk, Pak, ngomong. duduk, Pak. Duduk. Tenang Pak. So, gimana nih Bang? Gak kelar-kelar, saya tak di luar aja. Mana rokoknya Bang? Kok Saya mau rokokan aja dah. Diselesain dulu Mbak Iya, Silvi. iya, Gus. Selesaiin dulu sama mereka dulu Mbak Silvi. Iya, Gus. Sampai beres. Udah selesai saya bantu sini. Iya, Bapak, Ibu, saya mau tanya, ya. Dengarkan, Bu, Jujur dengarkan. aja. Ibu melakukan sesuatu yang dibenci oleh Allah. Saya yakin itu Ibu. Sekali lagi ini bukan santet. Ini sesuatu yang Ibu lakukan, maka Ibu terkena azab. Yang mana yang Ibu lakukan itu dibenci oleh Allah. Berarti- Maka tanyalah hatimu. Nggak usah malu. Ya, malu sama manusia itu gak ada gunanya. Udah, Tapi Bapak kalau sekarang kita- keluar aja. Aduh, Saya tidak pernah melakukan apa-apa. aduh, tapi malu sama Allah itu, waduh, sangat menyedihkan Kamu ini Ibu. dasar anak durhaka. Udah bawa keluar mereka semua. Aduh, Udah, Bapak keluar. Tahu orang tuanya lagi sakit malah nambah beban. Bawa orang gila masuk ke rumah. Ayah, Ibu jangan malu-maluin Silvi. Silvi Kamu kayak yang bawa gini buat mereka. kesehatan Ibu sama Ayah. Sekali-sekali ngertiin Silvi lah Bu ya. Sudah Silvi, kamu minta uangnya. Jangan bawa sini. Gak Bawa mau dia keluar. Ayah. Jangan malu-maluin Silvi. Ya Silvi yang malu-maluin saya. Sama ibu ini. jangan jadi berantem. Kita kesini niatnya baik kok. Jangan jadi berantem. Kalau memang Bang Radit bilang tadi, berarti Ibu melakukan kesalahan sama Bapak. Coba. Belajar jujur. Kalau memang mau sembuh jujur aja enggak apa-apa. Apa yang udah Bapak sama Ibu lakukan itu loh sampai kayak gitu tangannya ya? Udahlah Bu, ya mau sampai kapan kayak gini? Jujur aja apa yang Ibu sama Ayah sembunyiin. Ini semua demi kebaikan kamu, demi kebutuhan kamu. Masih berani kamu nyalain orang tua. Mungkin caranya Bu, mungkin cara cari nafkahnya diingat-ingat mungkin ada yang salah atau pernah menzalimi orang. Ibu pengen nanya, boleh ya? Ya. Ibu, maaf, Ibu sama Bapak agamanya apa? Anak Islam. Islam, alhamdulillah. Ibu juga sama. Iya. Ketika kamu mengatakan agama Islam, tapi kamu berbuat dosa, apakah itu wajib? Apa itu perbuatan gak baik? Gak baik. Gak baik. Makanya itu coba jujur, jangan malu.
jangan malu sama saya. Iya, betul, Jangan betul. malu sama ini semua. Ya. Tapi malulah sama Allah. Malu sama Allah, Ayo, daripada aku yang bongkar nanti, ibu tambah malu. Emang kamu Lebih tahu baik. apa? Kamu tuh orang gila, Aduh. orang luar. Ini bukan Aduh, gila, Bu. aduh, Ini aduh. menyetup, Bu. Menyetup, Bu. Udah, ibu sama ayah jujur aja. Biar Apa yang harus dibantuin, Bu. dijujurkan? Biar ibu cepet sembuh sama ayah. Nah, itu gimana jadinya? Ya, Bu, walaupun pahit harus tetap dikatakan, Bu. Oh, Biar untuk kebaikan diri sendiri. Iya, kalau ibu mau sembuh itu yang ngomong aja, nggak usah. Kami nggak akan ngejek kok. Aku mungkin ye buat dosa cie gitu, nggak mungkin Bu. Sama-sama pendosanya kok, Bu. Cuma saling membantu kan kita itu. Iya. Walaupun susah dikatakan ya buat kebaikan sendiri, coba dikatakan aja. Coba Barangkali tenangkan bisa. perasaan, istighfar, tanyakan dalam hati yang Ya, paling betul. dalam. Kalau ibu nggak ngomong sama bapak, saya yakin itu nggak akan sembuh. Gak akan sembuh. Malah bisa tambah parah. Iya. Tambah parah. Iya, ini bentar lagi keluar ulat loncat. Dengar. Sebentar lagi kalau ibu sama bapak tak mengaku, ini sebentar lagi keluar ulat katanya. Nauzubillah ya Allah. Bapak itu bicara bohong ya? Bicara bohong sudah. Yang bohong saya apa bapak? Ayo. Saya tidak pernah merasakan apa-apa. Saya tidak pernah bicara yang bukan-bukan. Itu muka istri bapak aja sampai pucat nahan sakitnya itu loh. Masih bersikeras gitu. Ini demi kesembuhan bapak dan istri bapak gitu loh. Nahankan sakitnya sampai pucat itu kan berarti sakit banget gitu loh. Bukan sakit aja, sakit kali gitu. Tapi kok masih juga nggak mau, udah bapak omongin aja, iling gitu loh. Kamu sebagai anak pasti kau mengetahui pekerjaannya orang tuamu apa aktivitasnya. Iya, coba Mbak Silvi. Ah. Coba apa yang setahu Mbak Silvi apa? Yang sudah ayah sama ibu Mbak Silvi lakukan gitu loh. Udahlah kalian mending keluar aja. Ini tangan aku masih sakit. Aku perlu istirahat. Ya makanya itu Udah datang minta ke uangnya. sini. Suruh mereka pergi. Ngapain juga orang gila dibawa masuk? Udahlah Bu, sekali aja percaya sama orang-orang. Orang-orang ini sudah sering membantu orang yang kena santet, azab kayak gitu-gitu Ibu. Percaya sama Silvi. Sudah Silvi, kamu minta kembali uangnya. Suruh bawa dia barang. Keluar sana dari rumah. Aduh. Malu-malu orang tua ini. Bapak kalau gitu semakin kelihatan kalau ada yang disembunyiin gitu loh. Ya sama dokter ngeluarin uang banyak-banyak katanya nggak sembuh tapi mau. Seharusnya bapak itu senang, bahagia dengan punya kehadiran anak Apa kami. yang saya sembunyikan dari saya tidak pernah melakukan apa-apa. Sini niat mau membantu bapak. Jangankan santet bapak. Andai kata bapak terkena santet saat ini, langsung saya gini, insya Allah dengan nama Allah sembuh pasti. Tapi karena ini ada sesuatu yang bapak sembunyikan, yang bapak lakukan, yang mana itu dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya bapak mendapatkan seperti ini. Jadi kesimpulannya yang saya tangkap dari Om Radit, berarti bapak sama ibu ini melakukan hal yang tidak disuka sama Allah. Iya. Dan Makanya itu bapak toilet. perbuatan dosa besar. Kira-kira hal apa yang udah bapak lakuin? Dia Udah tahu. Silvi, kamu minta sekarang juga uangnya. Suruh dia pergi. Ayah Ada apa jangan sih? malu-maluin Silvi, ayah. Ada apa sih kok ribut-ribut ini? Hah? Ada apa? Ustaz Sofyan? Minta uang. Iya, Bu. Kembalikan aja, saya kembalikan. Kita Uang cuma kembalikan. 10 juta aja angko. Saya kembalikan, bawa uang 10 juta saya. Iya. Alhamdulillah dapat rezeki. Sultan bos. Sultan itu senggol dong. Senggol dong. Oh jatuh buat oko. Bukan. Bukan Bapak Oko. Ini Mbak, uang dari sampean 10 juta saya bagikan ke ATM sudah. Jangan Gus, Udah saya nggak minta apa-apa. tolong sama Saya nggak Gus. cari duit Mbak. Kalau dikasih, mau. Kalau dikasih ya mau kan umatnya Nabi Muhammad kan dalilnya gitu. Kita nggak minta-minta kaum, tapi kalau dikasih kita nggak nolak. Tapi berhubung suasana sendiri jadi rancu, saya kembalikan. Nih, terima aja. Pulang ya. Tapi sampean kalau butuh apa-apa nggak apa-apa. Mau minta Gus, tolong. Gus, saya minta tolong Gus. Orang tua sampean nggak Sama itu. ayah, Gus. Orang tua sampean nggak itu percuma nggak bakal sembuh dan kita nggak mampu untuk doakan dia kan hatinya nggak satu frekuensi.
Oh iya. Kita pulang Bang Radit. Ayo, rezeki masih banyak. Itu apa? Allah. Yang dia dibantu kan dibuktikan untuk orang tua. Biar ayah sama ibu cepat sembuh. Sebutnya seperti apa? Mana uangnya? Ayah jangan. Udah, gak usah. Gon ngapain di syuting? Pulang Bang. Gon, dengan memori Gon. Udah, sahabat cukup sekian, sahabat ya. Kalau sampean butuh apa-apa, telepon aja admin, jangan sungkan-sungkan. Assalamualaikum. Kita semua Biomania, pemuda pemersatu bangsa. Indonesia tanah air kita, merah putih melekat di dada. Duhai guruku belahan jiwa, karena engkau kami mengenal cinta. Dimanapun kami berada, Biomania untuk Indonesia. Kita semua Biomania, pemuda pemersatu bangsa. Indonesia tanah air kita, merah putih melekat di dada. Dari Lodi panutan kita, Gus Idris guru kami tercinta. Toiku Jana kebanggaan kita, panggil kami Biomania. Jayalah jaya Biomania, jaya selalu baik ulama. Tangguhkan hati untuk Indonesia, bersolawat sampai akhir masa. Duhai guruku belahan jiwa, karena engkau kami mengenal cinta. Dimanapun kami berada, Biomania untuk Indonesia. Biomania untuk Indonesia. Lodi panutan kita, Gus Idris guru kami tercinta. Toiku Jana kebanggaan kita, panggil kami